Halo Sobat Cek Fakta, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi menarik, analisis mendalam, dan fakta-fakta unik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Kalau biasanya kita membahas taktik, strategi, atau pertandingan timnas Indonesia, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, tapi tetap sangat menarik untuk disimak. Cerita ini datang dari seorang pemain muda keturunan Belanda Indonesia yang baru saja resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Namanya adalah Miliano Jonathans, penyerang anyar timnas Indonesia yang tidak hanya mencuri perhatian karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga karena pengakuan uniknya di luar lapangan. Ya, Miliano mengaku jatuh cinta pada salah satu ikon kuliner Nusantara yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, yaitu sambal. Bagi sebagian orang mungkin hal ini terdengar sepele, tapi kalau kita telisik lebih jauh, kecintaan seorang pemain diaspora pada sambal menyimpan makna mendalam tentang identitas, budaya, bahkan keterikatan emosionalnya dengan tanah air leluhurnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara panjang lebar perjalanan Miliano Jonathans, mulai dari proses naturalisasi, debutnya bersama timnas Indonesia, keunikannya dibanding pemain diaspora lain, hingga kisah cintanya dengan sambal yang ternyata punya arti khusus. Jadi, simak terus videonya sampai akhir ya Sobat Cek Fakta, karena ceritanya akan sangat seru dan penuh insight menarik. Babak baru pemain diaspora di timnas Indonesia. Beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia mengalami babak baru dengan hadirnya pemain-pemain diaspora. Era ini dimulai pada tahun 2022 ketika Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela timnas. Setelah itu, gerbong pemain diaspora terus bertambah, seperti Shane Patinama, Enver Jenner, hingga Tom He. Kehadiran mereka memberikan warna baru bagi skuad Garuda, baik dari segi kualitas maupun pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Banyak dari mereka yang sudah ditempa di Eropa, sehingga mentalitas dan teknik mereka bisa menularkan dampak positif bagi rekan-rekan setimnya di Indonesia. Kini, di tahun 2025, timnas Indonesia kembali kedatangan amunisi baru. Sosok tersebut adalah Miliano Jonathans, seorang penyerang muda berusia 21 tahun yang lahir dan besar di Belanda, namun memiliki darah Depok dari garis keturunan ayahnya. Proses naturalisasi Miliano Jonathans. Pada tanggal 3 September tahun 2025, Miliano resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses ini tidak hanya formalitas administratif, tetapi juga momen emosional ketika ia mengucapkan sumpah setia sebagai WNI. Sejak saat itu, ia berhak membela merah putih di ajang internasional. Keputusan Miliano untuk membela Indonesia bukan datang tiba-tiba. Ia sudah lama memiliki rasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ditambah lagi, dukungan dari keluarga, khususnya sang ayah, membuat keputusan itu semakin mantap. Sang ayah memang sangat mencintai Indonesia dan selalu menanamkan rasa bangga pada budaya serta identitas Indonesia dalam diri Miliano sejak kecil. Proses naturalisasi Miliano juga berjalan cukup cepat. Hal ini tidak lepas dari keseriusan PSSI dan pemerintah dalam menambah kekuatan tim, mengingat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kehadirannya diharapkan bisa memperkaya opsi di lini serang, terutama setelah beberapa pemain senior mengalami cedera. Debut bersama timnas Indonesia. Miliano tidak butuh waktu lama untuk mencicipi atmosfer pertandingan internasional. Ia langsung menjalani debut saat timnas Indonesia melawan Taiwan pada laga FIFA Match di September tahun 2025. Meskipun hanya bermain sekitar 20 menit, masuk menggantikan Beckham Putra di menit ke-71, Miliano berhasil menunjukkan kualitasnya. Dengan tubuh atletis, kecepatan, dan keberanian dalam duel 1 lawan 1, ia beberapa kali sukses merepotkan pertahanan lawan. Bahkan ada momen ketika aksinya hampir menghasilkan gol, hanya saja kurang beruntung. Tapi dari segi penampilan, jelas terlihat bahwa Miliano punya potensi besar untuk menjadi tumpuan lini depan Garuda di masa depan. Banyak fans yang langsung jatuh hati pada gaya mainnya. Agresif, berani, dan tidak takut duel dengan bek lawan. Hal ini membuat publik semakin penasaran dengan perkembangan karirnya di timnas Indonesia. Pertanyaan Clays,
suka makanan Indonesia apa? Seperti tradisi, setiap pemain diaspora baru yang datang ke Indonesia pasti akan ditanya soal makanan lokal favoritnya. Pertanyaan ini mungkin terdengar ringan, tapi sebenarnya cukup penting. Karena menjadi salah satu indikator seberapa besar mereka mengenal budaya Indonesia. Sandy Walsh dulu mengaku suka sate, Jordi Amat menyebut rendang, sementara Tamhe penasaran dengan gado-gado. Lalu bagaimana dengan Miliano Jonathans? Awalnya, Miliano memberikan jawaban umum seperti banyak pemain lain. Nasi goreng. Ya, nasi goreng memang sudah mendunia dan menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Namun, Miliano kemudian membuat pernyataan tambahan yang membuat publik heboh. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat suka sambal. Sambal, ikon pedas Nusantara bagi orang Indonesia. Sambal bukanlah makanan asing. Hampir semua orang makan sambal setiap hari. Sambal bahkan dianggap sebagai teman sejati dalam setiap santapan, entah itu makan nasi, lauk sederhana, hingga hidangan mewah. Uniknya, jumlah sambal di Indonesia sangat banyak, bahkan mencapai ratusan jenis. Ada sambal terasi yang gurih, sambal ijo khas Minang yang segar, sambal matah dari Bali yang aromatik, hingga sambal dabu-dabu dari Manado yang pedasnya menyengat. Setiap daerah punya versi sambal masing-masing, sehingga sambal bukan hanya bumbu, melainkan juga representasi budaya kuliner Nusantara. Bagi orang Eropa, sensasi pedas sambal biasanya sulit diterima. Banyak yang menghindari makanan pedas karena dianggap menyiksa lidah. Namun, Miliano justru berbeda. Ia mengaku menyukai rasa pedas sejak kecil, dan itu berkat pengaruh dari ayahnya yang juga pecinta makanan pedas. Ya, pedas. Hampir semua makanan pedas. Saya suka sambal, ayah saya juga sangat suka pedas. Jadi sejak kecil saya terbiasa makan pedas. Saya suka sensasinya, kata Miliano dalam wawancara. Makna kecintaan pada sambal. Kalau kita telah lebih dalam, pernyataan Miliano soal sambal ini bukan sekadar soal selera makan. Ada makna identitas di dalamnya. Pertama, sambal adalah salah satu simbol paling kuat dari budaya Indonesia. Dengan menyukai sambal, Miliano seolah mengatakan bahwa ia benar-benar siap menyatu dengan budaya Indonesia. Ini adalah bentuk kedekatan emosional yang sangat penting, karena bermain untuk timnas Indonesia bukan hanya soal mengganti paspor, tetapi juga soal memahami dan merasakan identitas bangsa. Kedua, kecintaan pada sambal menunjukkan bahwa Miliano tidak hanya membawa teknik sepak bola Eropa ke Indonesia, tetapi juga membawa hati yang Indonesia. Publik akan lebih mudah menerima pemain diaspora jika mereka menunjukkan sisi keindonesiaannya, dan sambal menjadi pintu masuk yang sederhana tetapi sangat bermakna. Reaksi publik dan media tidak butuh waktu lama. Pernyataan Miliano tentang sambal langsung menjadi bahan perbincangan. Media menyoroti keunikannya, sementara netizen merespons dengan komentar yang lucu sekaligus bangga. Ada yang berkata, kalau sudah suka sambal, berarti sudah sejati orang Indonesia. Ada juga yang bercanda. Tunggu saja, sebentar lagi dia pasti bisa makan sambal setan level 5. Respon seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia punya cara unik dalam menerima pemain keturunan. Mereka tidak hanya menilai dari performa di lapangan, tetapi juga dari hal-hal kecil yang menunjukkan kedekatan dengan budaya lokal. Sambal sebagai identitas dan simbol nasionalisme. Di luar lapangan, cerita tentang sambal ini bisa menjadi inspirasi. Kita sering bicara tentang nasionalisme dalam sepak bola. Banyak yang mengukur nasionalisme seorang pemain dari seberapa besar kontribusinya di lapangan. Tapi dalam kasus Miliano, nasionalisme juga bisa dilihat dari hal sederhana seperti kecintaannya pada sambal. Kenapa? Karena itu artinya ia tidak hanya bermain untuk timnas sebagai kewajiban profesional, tetapi juga dengan hati yang merasa dekat dengan budaya Indonesia. Sambal, dalam hal ini, menjadi simbol bahwa Miliano tidak lupa akan akarnya. Harapan besar untuk Miliano. Dengan usia yang masih 21 tahun, perjalanan Miliano Jonathans di timnas Indonesia masih sangat panjang. Publik tentu berharap ia bisa terus berkembang, belajar, dan suatu saat menjadi striker andalan Garuda. Kombinasi antara kualitas sepak bola Eropa dan hati yang Indonesia bisa membuat Miliano menjadi sosok idola baru. Apalagi,
Kisah cintanya dengan Sambal akan selalu menjadi cerita unik yang membuatnya lebih dekat dengan fans. Sobat Cek Fakta, itulah cerita lengkap tentang Miliano Jonathans, penyerang anyar timnas Indonesia yang ternyata jatuh cinta pada Sambal. Dari proses naturalisasi, debutnya di lapangan, hingga kecintaannya pada kuliner pedas Nusantara, semua itu menunjukkan bahwa Miliano bukan hanya pemain diaspora biasa. Ia adalah sosok yang benar-benar membawa hati Indonesia dalam dirinya. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Miliano bisa menjadi bintang baru di lini depan timnas Indonesia? Dan Sambal jenis apa yang menurut kalian paling cocok menggambarkan karakter bermain Miliano di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya kalian tidak ketinggalan berita dan analisis menarik lainnya tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda!